Gelandang Newcastle, Bruno Guimaraes, baru-baru ini telah mengungkapkan percakapannya dengan pelatih Manchester City, Josep Guardiola, setelah musim panas yang penuh dengan spekulasi mengenai kemungkinan transfer dirinya. Pemain berusia 27 tahun tersebut mengungkapkan bahwa Guardiola sempat memuji permainannya, yang menurutnya hanyalah sebuah penghargaan biasa. Tentu saja, ketertarikan dari Manchester City menunjukkan bahwa saya berada di level yang baik, tetapi itu tidak lebih dari sekadar ketertarikan, ujar Guimaraes. Saya tahu bahwa Guardiola menyukai gaya bermain saya. Wajar jika seorang pelatih hebat menghargai permainan Anda. Kami pernah berbicara sekali, saya memuji kinerjanya, dan dia memuji kinerja saya, tetapi tidak ada yang lebih dari itu. Guardiola memasuki tahun terakhir kontraknya pada musim panas ini, yang memicu ketidakpastian terkait masa depannya di Etihad. Situasi ini diperparah oleh rencana kepergian Siki Begiristain sebagai direktur sepak bola, yang memunculkan spekulasi bahwa Guardiola mungkin akan meninggalkan klub di akhir musim. Namun menurut laporan The Athletic, Guardiola telah menyetujui perpanjangan kontrak hingga 2026, dengan opsi tambahan 1 tahun. Kabar perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat membawa stabilitas, terutama di tengah badai 115 tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League, yang terjadi antara 2009 dan 2018. Marcelino Ferdinand tengah menjadi sorotan, setelah tampil gemilang dalam kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0. Penampilan cemerlangnya menuai banyak pujian dari media internasional, termasuk dari 433. Melalui akun media sosialnya, 433 tidak hanya memuji Marcelino, tetapi juga menjagokannya sebagai calon pemenang Ballon d'Or. Tak berhenti di situ, 433 bahkan membuat grafis yang membayangkan Timnas Indonesia berhasil melaju ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dalam skenario tersebut, secara luar biasa Indonesia mengalahkan Brasil dengan skor 3-2 di laga final impian, di mana Marcelino mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-90+9. Penyerang Barcelona, Robert Lewandowski, dengan tegas menolak kemungkinan bermain hingga usia di atas 40 tahun. Ia mengakui bahwa akhir karirnya semakin dekat. Di usia saya sekarang, saya menyadari bahwa dalam 2 atau 3 tahun, mungkin kurang atau lebih, semuanya akan berakhir, ungkap Lewandowski. Saya ingin memastikan bahwa keputusan itu sepenuhnya milik saya, bukan orang lain. Pemain asal Polandia ini juga menegaskan bahwa dirinya akan gantung sepatu ketika gairah untuk bermain sepak bola mulai memudar. Namun, untuk saat ini, Lewandowski berada dalam kondisi fisik yang sangat baik, dan berkomitmen untuk menjaga performanya selama mungkin. Dalam beberapa tahun terakhir, Jonathan David telah membangun reputasi yang mengesankan di Prancis, khususnya di Ligue 1 bersama Lille, berkat catatan golnya yang luar biasa. Ketajaman striker timnas Kanada ini membuat sejumlah klub top Eropa tertarik, termasuk Manchester United dan Arsenal, yang belakangan kerap dikaitkan dengannya. Namun, tampaknya kedua raksasa Inggris tersebut harus kecewa, karena David lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona di masa depan. Dalam wawancara terbarunya, ia mengungkapkan bahwa Barcelona adalah klub yang telah ia dukung sejak kecil. Barcelona adalah tim yang sudah saya dukung sejak saya masih kecil, ujarnya kepada The Athletic. Thibaut Courtois merupakan kiper utama Real Madrid, yang telah menjadi pilar tak tergantikan sejak bergabung pada 2016. Namun, dalam sebulan terakhir, ia absen membela Los Blancos akibat cedera adduktor, yang memaksanya menepi. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Courtois akan segera kembali memperkuat Real Madrid. Kondisinya dilaporkan terus membaik, dan ia sudah kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Dengan perkembangan positif ini, kembalinya Courtois ke lapangan untuk mengawal gawang Los Blancos, diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu. Romano juga menyebut bahwa Courtois berpotensi comeback di skuad Real Madrid pada akhir pekan ini. Marcus Thuram resmi bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2023, dan langsung menjadi pemain kunci di lini depan Nerazzurri. Musim ini, ia telah mencetak 8 gol dan memberikan 5 assist dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi. Penampilan gemilangnya bersama Inter, membuat Liverpool tertarik untuk merekrutnya, mengingat The Reds membutuhkan penyerang produktif di lini depan. Namun, Liverpool menghadapi tantangan besar untuk mendatangkan Thuram. Sebab, sang striker masih memiliki kontrak dengan Inter hingga 2028, lengkap dengan klausul pelepasan senilai 85 juta euro. Selain itu, Thuram juga menunjukkan komitmennya untuk tetap bertahan di Inter. Saya mencintai stadion ini, saya mencintai San Siro, ungkapnya. Di Manchester United, terdapat Ruben Amorim yang baru saja didatangkan dari Sporting.
Pelatih asal Portugal tersebut dikenal sebagai sosok yang membantu Victor Gyökeres berkembang menjadi penyerang tajam. Namun, meskipun keduanya berpotensi reuni di Old Trafford, banyak yang menilai bahwa Gyökeres tidak sepenuhnya cocok dengan karakter permainan Manchester United. "Saya pikir dia lebih cocok menjadi pemain Atletico Madrid," ujar mantan kiper Sporting, Antonio Adan. "Secara fisik, dia luar biasa. Potensinya juga luar biasa. Di depan gawang, dia adalah seorang pembunuh." Adan juga membandingkan Gyökeres dengan striker andalan City, Erling Haaland, dengan menyebut Gyökeres sebagai versi Sachet dari bomber Norwegia tersebut. David De Gea menunjukkan performa luar biasa di Italia bersama Fiorentina. Setelah absen selama 1 tahun penuh usai meninggalkan Manchester United, kiper asal Spanyol ini kini menjadi salah satu pemain kunci La Viola. Penampilannya yang mengesankan pada Oktober, membuatnya dianugerahi penghargaan pemain terbaik bulan ini oleh klub. De Gea berperan besar dalam 4 kemenangan beruntun Fiorentina bulan lalu, dengan mencatatkan 2 clean sheet, dan menyelamatkan 2 penalti. Berkat kontribusinya, Fiorentina kini menempati peringkat ketiga klasemen Serie A, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Napoli. Keberhasilan De Gea di Stadio Artemio Franchi, membuat Fiorentina mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya. Endrick menarik perhatian para penggemar sepak bola Inggris, dengan mencetak gol spektakuler ke gawang timnas Inggris di Wembley pada bulan Maret lalu. Performa impresifnya bersama Palmeiras musim itu, membuatnya mendapat sorotan, hingga akhirnya bergabung dengan Real Madrid pada bulan Juli. Banyak yang berharap pemain 18 tahun ini akan bersinar di Bernabeu musim ini. Namun di luar dugaan, Carlo Ancelotti jarang memberinya kesempatan bermain, dengan total hanya 122 menit di semua kompetisi, dan mencetak 2 gol. Berdasarkan laporan Sport, minimnya waktu bermain tersebut menarik minat beberapa klub lain, termasuk Southampton, yang secara mengejutkan menjadi salah satu peminat. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan opsi untuk meminjam Arda Güler, gelandang muda Real Madrid, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Rencana ini dinilai mirip dengan langkah mereka, saat mendatangkan Martin Odegaard, yang sebelumnya juga bergabung dengan Arsenal sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Güler saat ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di Madrid. Situasinya mengingatkan pada Odegaard di tahun 2021, yang dipinjamkan ke Arsenal setelah tidak mampu bersaing di lini tengah Los Blancos, yang kala itu dihuni oleh bintang-bintang seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Manchester United dikabarkan mulai merancang strategi transfer untuk bursa musim dingin mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, Setan Merah kini memprioritaskan perekrutan Randal Kolo Muani dari PSG. Fokus ini muncul karena 2 penyerang mereka, Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, belum menunjukkan performa terbaik dalam skuad. Amorim menilai bahwa tambahan pemain di lini serang akan menjadi solusi penting bagi MU. Kolo Muani sendiri memiliki rekam jejak yang impresif di kompetisi Eropa, dan dinilai sesuai dengan gaya permainan yang diterapkan Amorim. Peluang MU untuk merekrutnya juga terbuka lebar, mengingat sang striker tidak menjadi bagian dari rencana Luis Enrique di PSG. Kontrak Leroy Sané dengan Bayern Munich akan berakhir pada akhir musim ini, namun ia belum menandatangani kontrak baru. Di tengah spekulasi mengenai masa depannya di Allianz Arena, Sané kerap dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub Liga Primer seperti Arsenal, Manchester United, dan Newcastle. Meski demikian, pemain berusia 28 tahun tersebut membantah rumor mengenai kemungkinan kembali ke Inggris, meskipun ia tetap mengagumi Liga Primer. Dalam wawancara dengan Sport Bild, Sané menyatakan, "Saya menyukai liga itu, saya masih menonton beberapa pertandingan di TV. Namun yang lebih penting bagi saya, adalah berada di klub, di mana saya bisa menunjukkan performa terbaik, berkembang, dan meraih gelar. FC Bayern memberikan itu semua. Disinilah saya menemukan tantangan dan tujuan terbesar." Kontrak Jamal Musiala saat ini berlaku hingga 2026, dan Bayern Munich bertekad menjadikannya ikon jangka panjang klub. Gelandang serang muda ini menunjukkan performa luar biasa musim ini, baik bersama klub maupun tim nasional, yang membuat situasi kontraknya menjadi sorotan klub-klub besar Eropa. Manchester United dan Manchester City dilaporkan tertarik pada Musiala. Namun menurut laporan Sky Germany, ada indikasi ia akan perpanjangan kontraknya. Dalam kesepakatan baru ini, Musiala akan menerima gaji tahunan sebesar 25 juta euro, menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern Munich, sekaligus pesepak bola Jerman dengan penghasilan terbesar di dunia. Liverpool berupaya memperkuat skuad mereka, guna menjaga konsistensi sepanjang musim ini, setelah tampil kompetitif di bawah manajer baru, Arne Slot. Salah satu target utama Liverpool adalah Loic Bade,
bek tengah yang saat ini membela Sevilla di La Liga. Berdasarkan laporan dari Football 365, klub asal Merseyside tersebut hampir mencapai kesepakatan dengan pemain asal Prancis tersebut. Bek berusia 24 tahun itu telah menunjukkan performa gemilang bersama Sevilla, meskipun timnya saat ini berada dalam posisi sulit, duduk di peringkat ke-13 klasemen sementara. Bade telah tampil sebanyak 9 kali di La Liga musim ini. Loic Bade juga bukan sosok baru bagi penggemar Premier League, karena ia sempat menjalani masa peminjaman singkat di Nottingham Forest pada 2022 hingga 2023. Real Madrid menunjukkan performa yang cukup tidak konsisten sejauh ini. Dari 17 laga, tim asuhan Carlo Ancelotti mencatat 3 hasil imbang dan 3 kekalahan. 2 kekalahan terakhir, yakni 0-4 dari Barcelona dan 1-3 dari AC Milan, memberikan pukulan berat bagi Madrid. Posisi Ancelotti mulai dipertanyakan akibat hasil-hasil tersebut. Namun Federico Valverde percaya bahwa situasi ini justru bisa menjadi peluang bagi timnya. Ia meyakini ada potensi yang belum tergali sepenuhnya, dan masih banyak waktu untuk membuktikan kemampuan mereka. Kami pernah kalah 0-4 dari Barca di Bernabeu beberapa tahun lalu, tetapi akhirnya menjuarai Liga Champions dan La Liga. Itu hanyalah satu pertandingan, dan tidak menentukan musim, ungkap Valverde. Real Madrid berharap David Alaba bisa kembali bermain di tim utama pada awal 2025, seperti dilaporkan oleh AS. Bek asal Austria tersebut telah absen sejak Desember 2023, akibat cedera lutut yang serius, namun saat ini tengah fokus memulihkan kondisi fisiknya. Alaba telah memulai latihan kembali di Madrid, dan perlahan meningkatkan kebugarannya dengan target untuk kembali pada Januari. Kehadiran Alaba akan menjadi angin segar bagi klub raksasa Spanyol itu, terutama karena tim asuhan Carlo Ancelotti sedang kehilangan Dani Carvajal dan Eder Militao akibat cedera, yang membuat mereka harus absen hingga akhir musim. Menurut laporan Sport, Juventus sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang baru dalam waktu dekat, dengan nama Patrick Schick masuk dalam daftar target. Striker asal Republik Ceko tersebut tidak termasuk dalam rencana Xabi Alonso di Bayer Leverkusen. Sebelumnya, Schick sempat menjadi incaran Juventus di masa lalu, bahkan telah menjalani tes medis bersama klub. Namun, transfer tersebut batal, dan ia akhirnya bergabung dengan AS Roma pada 2018. Kini, Juventus kembali mengincar sang pemain. Direktur olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, menyebut Schick sebagai opsi ideal untuk memperkuat tim. Dalam beberapa hari mendatang, klub akan memutuskan apakah akan merekrutnya atau tidak. Sementara itu, Leverkusen disebut tidak akan menghalangi kepergian Schick pada bursa transfer Januari mendatang.